Sekarang, sejarah mengajarkan kita bahwa superbenua pernah ada sangat lama yang lalu, sekitar 300 hingga 273 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, semua benua di bumi berteman akrab dan berkumpul bersama. Mereka membentuk kelompok luar biasa yang disebut Pangea, atau Pangea jika kamu ingin terdengar keren. Nama itu berasal dari kata Yunani yang berarti seluruh bumi. Pangea juga memiliki tetangga perairan yang sangat besar bernama Panthalassa. Jadi seluruh dunia kita dulunya adalah sebidang tanah raksasa yang dikelilingi oleh lautan yang juga sangat luas. Superbenua itu tampak seperti lautan raksasa yang membentang dari ujung atas hingga bawah planet kita. Namun seperti kisah pada umumnya, segalanya berubah. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, di awal era Jurassic, pada masa dinosaurus, Pangea memutuskan untuk mengadakan pesta perpisahan. Lupakan saja ide lama tentang benua yang hanya melayang-layang seperti gunung es besar. Benua itu terpecah-pecah menjadi benua saat ini, di mana proses tersebut juga membentuk Samudra Atlantik serta Hindia. Kisah Pangea pertama kali diceritakan oleh seorang ahli cuaca asal Jerman bernama Alfred Wegener pada tahun 1912. Tapi bagaimana dia bisa mengetahui sesuatu yang terjadi begitu lama lalu? Bayangkan inti bumi seperti perapian besar yang hangat dan memancarkan panas. Panas ini menciptakan arus pusaran khusus di lapisan luar bumi. Kita bisa menganggapnya sebagai kerak bumi yang tampak seperti sebuah teka-teki besar dengan banyak potongan puzzle. Arus panas ini membuat potongan-potongan puzzle tersebut, yang disebut lempeng kerak, bergerak ke sana kemari. Kadang-kadang mereka saling menjauh, kadang-kadang saling bertabrakan, dan kadang-kadang saling bergesekan. Ini seperti pesta dansa luar biasa yang berlangsung di bawah kaki kita. Suatu hari, Wegener melihat bentuk-bentuk benua dan berpikir, "Hei, garis pantai Amerika Selatan dan Afrika sepertinya cocok satu sama lain." Dan memang benar begitu. Jadi ia membayangkan bahwa dulu sekali semua benua pernah bersatu sebagai satu daratan besar. Tapi dia tidak bisa begitu saja mengatakannya tanpa bukti apapun. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Pangea benar-benar pernah ada? Nah, ada beberapa petunjuk yang membawa kita pada penemuan luar biasa ini. Salah satu petunjuknya mirip seperti saat kamu menyusun puzzle dan potongannya pas satu sama lain. Coba lihat bentuk benua-benua saat ini. Kamu akan melihat bahwa mereka hampir bisa disatukan seperti potongan yang sangat cocok. Tentu saja bentuknya telah berubah seiring waktu. Itu terjadi jutaan tahun yang lalu, dan sejak saat itu, pantai-pantai benua telah diterpa air selama bertahun-tahun. Tapi meskipun begitu, kita masih bisa melihat betapa cocoknya mereka jika disatukan. Petunjuk lain datang dari memeriksa fosil-fosil. Kita tahu bahwa hewan purba meninggalkan banyak fosil. Dari situlah kita mempelajari sejarah mereka dan spesies apa saja yang pernah ada. Namun ketika para ilmuwan membandingkan fosil yang ditemukan di benua-benua berbeda, mereka menemukan sesuatu yang menarik. Fosil-fosil ini tampak mirip. Yang mengejutkan, fosil-fosil itu berasal dari kelompok hewan yang sama meskipun letaknya sangat berjauhan. Tidak mungkin hewan-hewan ini bisa berenang melintasi lautan hanya dengan keempat kakinya. Dan kecil kemungkinan jenis hewan tertentu ini berasal dari dua tempat sekaligus pada waktu yang sama. Dan terakhir, pegunungan. Bayangkan menjelajah di bawah laut dan menemukan pegunungan besar di dasar lautan. Pegunungan bawah laut dan palung dalam ini seperti bekas luka dari pergerakan lempeng tektonik bumi. Semua itu menjadi bukti lain bahwa benua-benua adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ketika kamu melihat semua hal ini secara bersamaan, kamu akan mendapatkan gambaran yang cukup jelas. Benua-benua di bumi dulunya pernah bersatu dalam satu superbenua. Sejak itu mereka telah berpisah, tetapi kenangan petualangan besar mereka masih tertulis pada bentuk garis pantai, batuan yang mereka tinggalkan, dan banyak lagi. Tapi sekarang hal itu sudah jelas bagi kita. Pada saat penemuan Wegener, ada berbagai gagasan yang bermunculan. Beberapa orang berpikir bahwa benua-benua tenggelam untuk membentuk lautan. Namun Wegener memiliki pandangan yang berbeda. Ia berpikir bahwa benua-benua selalu bergerak. Ia bahkan menciptakan istilah keren, pergeseran benua, untuk menjelaskannya. Kemudian ia bergabung dengan ilmuwan lain bernama Alexander Du Toit. Du Toit menambahkan sedikit perubahan pada cerita ini dengan mengusulkan bahwa awalnya ada dua benua, Laurasia di utara dan Gondwana di selatan. Namun, pesta yang sebenarnya baru dimulai pada tahun 1960-an ketika para ilmuwan menemukan bahan rahasia dalam resep ini, yaitu tektonik lempeng. Akhirnya, teori ini menjelaskan semua hal yang dibicarakan oleh Wegener dan Du Toit. Teori Wegener terbukti benar setelah 50 tahun. Seiring waktu, kita semakin banyak belajar tentang planet kita.
Kita menemukan bahwa bumi dulunya yang memiliki beberapa superbenua. Sebelum Pangaea ada sebuah megabenua bernama Rodinia sekitar 1 miliar tahun yang lalu. Dan kemudian Pannotia muncul sekitar 600 juta tahun yang lalu. Yang menarik adalah kisah pergeseran benua ini masih jauh dari selesai. Benua-benua kita selalu bergerak. Afrika sedang mendorong Eropa dengan ramah, dan Australia sedang bermain mobil-mobilan dengan Asia Tenggara. Tahukah kamu apa yang ada di depan mata? Sebuah superbenua lagi. Jadi bagaimana superbenua berikutnya akan terbentuk? Nah, ada 4 kemungkinan utama: Novo Pangaea, Pangaea Ultima, Aurixa, dan Amasya. Nama-nama ini mungkin terdengar seperti nama pahlawan super, tapi sebenarnya itu adalah cara-cara potongan teka-teki benua bisa menyatu. Mari kita lihat semuanya. Pertama, Novo Pangaea. Kamu tahu kan, ada Samudra Atlantik di satu sisi dan Samudra Pasifik di sisi lainnya. Nah, jika kedua samudra ini terus melakukan apa yang mereka lakukan sekarang, Samudra Atlantik akan terus melebar sementara Samudra Pasifik semakin menyempit. Jika itu terjadi, Amerika Utara dan Amerika Selatan akan saling memberi tos besar. Dan Antartika, daratan es yang jauh di selatan itu, juga akan ikut bergabung. Benua itu akan bergerak ke utara. Selanjutnya, Pangaea Ultima. Di masa depan, Samudra Atlantik mungkin akan bosan menjadi begitu lebar. Samudra itu mungkin akan memutuskan untuk melambat dan sedikit menyusut. Amerika dan Antartika yang bergerak ke utara kemungkinan besar akan menabrak Afrika dan Eropa, dan begitu saja sebuah superbenua baru pun terbentuk. Ada beberapa titik di mana dasar laut sedang meluncur di bawah daratan. Ini seperti jalur rahasia di bawah air. Titik-titik ini disebut zona subduksi. Jadi jika terowongan rahasia ini terus menyebar di sepanjang pantai timur Amerika, maka Amerika, Eropa, dan Afrika mungkin akan bersatu kembali dan membentuk sebuah superbenua baru. Superbenua ini nantinya akan dikelilingi oleh seluruh Samudra Pasifik. Superbenua berikutnya yang mungkin terbentuk adalah Aurica. Dalam skenario ini, Samudra Pasifik dan Atlantik mungkin memutuskan untuk beristirahat dan menutup diri. Namun tenang saja, saat satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Dalam kasus ini, samudra baru akan muncul sebagai penggantinya. Bayangkan sebuah retakan besar di tanah yang membelah Asia, seperti resleting yang terbuka. Retakan ini disebut Pan-Asian Rift dan akan menjadi samudra baru. Dengan samudra baru ini, akan muncul superbenua baru, Aurica. Australia saat ini sedang bergerak ke utara, seolah-olah sedang mencari tempat yang nyaman di pusat planet kita. Asia Timur dan Amerika mungkin akan bergabung dari kedua sisi. Setelah itu, Eropa dan Afrika mungkin akan terhubung dengan Amerika dan boom, Aurica pun terbentuk. Dan akhirnya Amasya. Superbenua ini mungkin terbentuk jika beberapa lempeng tektonik bergerak ke utara, mereka bisa membawa benua-benua seperti Afrika dan Australia ikut serta. Mereka akan berkumpul di sekitar kutub utara. Semua benua kecuali Antartika mungkin akan bersatu. Dan meskipun mereka mungkin berkumpul di sekitar kutub utara, mereka tidak akan menutup lautan. Samudra Atlantik dan Pasifik masih akan tetap terbuka. Bagaimana reuni besar ini terjadi tergantung pada pergerakan tektonik bumi. Sejauh ini, kita percaya bahwa skenario Novo Pangaea adalah yang paling mungkin terjadi. Ini juga tergantung pada apa yang sebenarnya terjadi pada Pangaea setelah ia terpecah. Dan ketika superbenua baru muncul, apa yang akan terjadi dengan cuacanya? Bagaimana perilaku lautan nantinya? Lalu bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Semua pertanyaan ini membangkitkan rasa ingin tahu kita. Siapa yang tahu? Kelak, keturunan kita akan melihat peta dunia dan menyaksikan perjalanan ini kembali ke awal. Jadi, tetaplah penasaran dan nantikan 100 juta tahun ke depan. Jarak dari New York ke Lisbon di seberang Atlantik adalah lebih dari 5.000 km. Dengan kecepatan berjalan rata-rata manusia, kamu bisa sampai di sana dalam waktu 1,5 bulan. Itu belum termasuk istirahat dan tidur yang sangat dibutuhkan. Membeli tiket pesawat atau naik kapal laut bukan hanya pilihan yang lebih baik, tapi juga satu-satunya pilihan perjalanan saat ini. Tapi jika perjalanan jauh dengan berjalan kaki ini bisa dilakukan suatu hari nanti, apakah kamu siap menghadapi tantangan ini? Rintangan yang paling jelas adalah semua air di Samudra Atlantik. Samudra ini menutupi sekitar 1/5 permukaan bumi. Semua lautan mengambil sekitar 70% dari planet kita. Ketika kamu membuka keran atau membeli botol,
kamu hanya meminum sebagian kecil air yang dapat diminum. 97% air di bumi berada di lautan. Semuanya berupa air asin dan tidak dapat diminum. Ditambah dengan 2% air yang terperangkap di gletser dan lapisan es, maka jumlah air yang benar-benar kita minum kurang dari 1%. Jika kamu memasukkan persentase ini ke dalam angka, kamu akan membutuhkan selembar kertas panjang untuk menuliskannya. Survei Geologi Amerika Serikat memperkirakan ada lebih dari 1.386 juta kilometer kubik air di dunia. Air sangat penting untuk menopang semua bentuk kehidupan, termasuk manusia. Lautan memainkan peran penting dalam mengatur suhu udara di seluruh dunia. Jika tidak ada air, daerah di sekitar Khatulistiwa akan menjadi hangus. Garis imajiner yang membagi planet kita menjadi dua ini melintasi 13 negara secara keseluruhan, seperti Brazil, Kenya, dan Indonesia. Lautan di dunia sangat penting bagi siklus air di planet kita. Kamu tahu, seperti yang kamu pelajari di sekolah. Hujan turun dari awan dan air akhirnya berakhir di sungai-sungai yang bermuara ke lautan. Kemudian sinar matahari menghangatkan area air yang luas ini sehingga menguap ke atmosfer untuk membentuk awan baru. Kemudian siklus dimulai lagi. Proses ini membentuk iklim global. Itulah sebabnya, misalnya, Mediterania sangat populer untuk liburan musim panas. Wilayah ini beriklim sedang. Jika kita mengeluarkan lautan dari persamaan, siklus air akan berhenti. Area tempat mereka pernah berada akan berubah menjadi mangkuk debu yang sangat besar. Akan ada tanah sejauh mata memandang. Karena tidak ada lagi penguapan, awan tidak akan terbentuk. Hujan akan menjadi langka. Manusia akan segera kehabisan sumber air minum. Lanskap planet kita akan berubah menjadi gurun yang luas. Bayangkan, sebuah medan seperti Sahara yang membentang di permukaan planet kita. Semuanya akan menjadi sangat kering, sehingga kebakaran akan mudah terjadi. Ini bukanlah kondisi yang ideal untuk perjalanan panjang antar benua. Namun, bayangkan kamu mampu bertahan dari semua ini. Kamu mulai berjalan melintasi gurun pasir yang dulunya adalah Samudra Atlantik. Akan seperti apa perjalanan itu? Kamu akan menemukan pemandangan yang berbeda dari yang ada di atas permukaan air. Semua yang ada di bawah ombak lebih tinggi dan lebih dalam daripada di dunia yang kita kenal. Ini adalah tanah yang ekstrim. Ambil contoh, gunung tertinggi di planet ini. Jika kamu berpikir tentang Himalaya dan puncak tertingginya, kamu benar, semacam itu. Pegunungan ini adalah yang tertinggi jika diukur dari permukaan laut. Tingginya mencapai 8.849 meter. Namun, ketika kamu mengukur tinggi gunung dari dasar hingga puncaknya, maka Himalaya turun ke posisi kedua. Gunung tertinggi di bumi sebenarnya adalah Mauna Kea di Hawaii. Ini adalah gunung berapi yang tidak aktif. Dalam bahasa lokal, namanya diterjemahkan sebagai Gunung Putih. Hampir setengah dari gunung ini berada di bawah ombak Samudra Pasifik. Ketinggian puncaknya hampir 1,6 km lebih tinggi dari Gunung Everest. Kita tidak dapat menghargai skalanya sekarang, tetapi jika Pasifik mengering, kita akan dapat berdiri di dasar raksasa ini. Bagian bawah Atlantik menyembunyikan pegunungan yang serupa. Ini adalah fitur geologi terbesar di planet ini. Kita tidak dapat melihatnya karena punggungan Atlantik Tengah hampir sepenuhnya terendam. Ia menjulang dari dasar lautan hingga ketinggian setengah dari Gunung Kilimanjaro. Lebar rentang bawah laut yang sangat besar mencapai 1/10 diameter bumi. Satu-satunya bagian yang terlihat dari punggungan Atlantik Tengah adalah pulau-pulau seperti Islandia dan Azores. Pulau terpencil yang berpenghuni di dunia juga termasuk dalam bagian yang terlihat dari formasi geografis ini. Mungkin satu-satunya hal yang lebih mengesankan daripada ukurannya adalah tanggal penemuan punggungan ini. Para ilmuwan memetakannya pada tahun 50-an. Itu cukup baru ketika kamu mempertimbangkan bahwa peradaban kita berusia ribuan tahun. Hal ini menunjukkan betapa sedikitnya yang kita ketahui tentang apa yang tersembunyi di bawah permukaan lautan kita. UNESCO memperkirakan bahwa manusia baru menjelajahi 5% dari lautan bumi.
Sepertinya sulit dipercaya, tapi lebih banyak orang yang pernah ke bulan daripada ke dasar lautan. Tempat terdalam di planet kita terletak di Palung Mariana. Penemuan punggungan Atlantik Tengah mengungkap rahasia di balik pembentukan benua dan samudra. Setelah mengetahui kebenaran di balik asal-usulnya, kamu akan tahu apa yang bisa kamu harapkan dalam perjalanan imajiner melintasi Atlantik. Punggungan ini berada tepat di antara Amerika Utara dan Eropa. Namun, kamu harus menganggap daratan ini bukan sebagai benua, tetapi sebagai lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah bongkahan besar lapisan luar bumi. Lapisan ini disebut litosfer dan sebagian besar terdiri dari batuan. Ada sekitar 15-20 lempeng besar di planet kita. Lempeng-lempeng itu mengapung di atas lapisan batuan yang sebagian sudah meleleh. Lempeng-lempeng itu tidak benar-benar melayang, tetapi itulah istilah yang digunakan para ilmuwan untuk menggambarkan ketidakstabilannya. Lempeng tektonik terus bergerak. Lempeng-lempeng tersebut dapat saling bertabrakan. Dalam hal ini, satu lempeng akan turun sementara lempeng lainnya terangkat. Hal ini menciptakan energi yang sangat besar. Di permukaan, kita mengalami gempa bumi dan gunung berapi. Kekuatan tektonik memberikan planet kita bentuk yang kita kenal. Begitulah cara Himalaya terbentuk 40-50 juta tahun yang lalu. Sekitar waktu itu, lempeng India bergeser ke utara. Lempeng tersebut menabrak bagian selatan lempeng Eurasia. Karena kedua lempeng tersebut terdiri dari jenis batuan yang sama, masing-masing menolak untuk masuk ke bawah lempeng lainnya. Satu-satunya arah yang mungkin adalah ke atas. Proses ini masih belum berakhir. Kisarannya bertambah sepertiga dari 1 cm setiap tahun. Hal serupa juga terjadi pada punggungan Atlantik Tengah. Punggungan ini melebar dengan laju tahunan sebesar 4 cm, dan ada efek samping yang menarik dari proses ini. Apakah kamu ingat saat kamu membangun istana pasir? Untuk membangun benteng, kamu perlu menggali banyak pasir di sekitarnya. Saat kastil bertambah besar, lubang di sekelilingnya pun menjadi lebih besar. Hal yang sama juga terjadi di Samudra Atlantik, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Saat punggungan semakin lebar dan lebar, kedua pantai saling menjauh satu sama lain. Lempeng Amerika Utara dan lempeng Eurasia bergerak terpisah. Ini berarti bahwa perjalanan imajinermu di dunia tanpa lautan mungkin akan memakan waktu lebih lama. Untuk setiap tahun yang kamu tunggu, kamu harus menambah 2,5 cm. Hal ini tidak terlihat banyak saat ini. Namun beri waktu dan kamu mungkin tidak perlu melakukan perjalanan lintas benua. Benua-benua itu akan mendatangimu. Penguapan bukan satu-satunya cara untuk mengeringkan lautan. Pantai di setiap sisi samudra bisa saja menutup ke arahnya. Inilah yang diyakini oleh para ilmuwan akan terjadi pada Pasifik. Sekitar 50 juta tahun dari sekarang, kamu tidak akan bisa mengenali samudra terbesar di bumi ini. Para ahli melakukan serangkaian simulasi komputer untuk melihat kemana arah Amerika Utara dan Selatan. Jawabannya adalah ke Kutub Utara. Disinilah mereka akan bergabung dengan Asia di masa depan. Benua super baru ini akan mengubah bentuk dan ukuran Samudra Pasifik sepenuhnya. Para ahli geologi telah menyiapkan nama untuk daratan ini, Amasya.